Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga Anda saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lapang, diampuni segala dosa-dosanya, serta diberikan barokah umur panjang yang berkah untuk menjalani kehidupan di dunia, hingga akhirnya kelak ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hal yang paling mendasar untuk menjadi orang kaya adalah tentang menentukan standar kekayaan itu sendiri seperti apa. Sebenarnya kaya itu yang bagaimana sih? Itulah yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Jika Anda pengen menjadi kaya, maka Anda harus menentukan standar kaya yang benar terlebih dahulu. Berapa jumlahnya, syaratnya apa aja, itulah yang harus Anda penuhi terlebih dahulu. Dari sini Anda akan lebih mudah untuk menjadi orang kaya, yang pastinya menjadi orang kaya dengan jalan yang baik dan benar atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah untuk kaya kita harus punya uang 1 miliar? Atau dengan 1 juta saja sudah cukup untuk diri Anda bisa dikatakan Anda adalah orang kaya? Itulah yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Kalau Anda pengen jadi orang kaya, maka Anda harus perjelas terlebih dahulu standar kekayaan yang ingin coba Anda tuju tersebut. Anda harus menggambarkan secara jelas, secara detail standar kekayaan yang ingin Anda capai. Coba kita kasih sebuah ilustrasi. Ibaratnya Anda ini mau pergi ibadah umroh. Kita perjelas terlebih dahulu. Umroh tuh kemana sih? Ke Arab Saudi. Arab Saudinya kemana? Jeddah, Madinah, Mekah. Ibaratnya seperti itu. Hal tersebut adalah konsep dasar sahabat semua untuk mengejar sebuah impian, yaitu dengan memperjelas tujuan Anda sedetail-detailnya. Begitupun juga dalam hal ingin menjadi kaya. Anda harus perjelas terlebih dahulu. Di sini kita coba berjelas biar Anda gak semakin bingung ya. Standar untuk menjadi kaya itu ada 5 hal. Nah, ketika nantinya Anda bisa memenuhi 5 standar kekayaan ini, maka Anda bisa menjadi orang kaya versi standar kekayaan Anda sendiri. Standar yang pertama adalah pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Ini jelas. Hal ini adalah syarat yang mutlak untuk Anda menjadi orang kaya. Hal pertama yang harus Anda capai adalah pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Lalu caranya gimana? Kalau Anda adalah seorang pengusaha, berarti Anda harus memperbesar bisnis Anda. Dan yang Anda harus lakukan adalah Anda harus bisa memperbanyak sumber penghasilan Anda. Nah, gimana kalau Anda ini adalah seorang pekerja? Anda juga harus mencoba untuk memikirkan gimana caranya supaya gaji Anda itu menjadi lebih besar daripada pengeluaran Anda. Pikirkan pengeluaran Anda selama ini. Apakah selama ini terlalu berlebihan ataukah enggak? Kalau berlebihan, pangkas. Nah, ketika Anda sudah memenuhi syarat pertama ini, maka Anda lebih dekat untuk menjadi orang kaya. Masih ada 4 hal lagi standar untuk menjadi orang kaya versi standar kekayaan Anda sendiri. Kalau misalkan sekarang ini penghasilan Anda 2 juta, tapi per bulannya itu pengeluaran Anda sampai 7 juta katakanlah, ya nggak bakalan bisa. Ya nggak bakalan hal itu disebut sebagai kaya. Yang ada malah minus. Jadi untuk standar pertama ini mutlak, yaitu pemasukan Anda harus lebih besar daripada pengeluaran. Kita masuk ke poin yang kedua. Standar kekayaan yang kedua adalah Anda harus punya tabungan minimal. Maksudnya gimana? Gini, selain pemasukan per bulan sudah lebih besar daripada pengeluaran, Anda juga harus punya tabungan minimal. Nah, minimalnya berapa? Terserah kepada diri Anda sendiri.
Kalau misalkan Anda menargetkan tabungan minimal Anda adalah 1 juta, nah ketika Anda sudah memiliki 1 juta tersebut, bersyukurlah. Saat itu Anda sudah menjadi orang kaya. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apa iya dengan 1 juta itu sudah menjadi orang kaya? Kan banyak tuh orang yang punya tabungan 10 juta, 100 juta, semiliar, setriliun bahkan. Inilah sahabat yang salah kaprah. Jangan menjadikan orang lain sebagai standar kekayaan Anda, karena nggak akan bakalan ada habisnya. Anda nggak akan mencapai level kaya kalau Anda menggunakan standar orang lain. Kalau misalkan standar kekayaan Anda 1 juta, nah ketika Anda sudah nyampe di angka itu, maka Anda sudah menjadi kaya. Ketika hal tersebut sudah terjadi, suatu saat Anda bisa menaikkan terus standar kaya sesuai dengan standar yang Anda buat sendiri. Sampai sini paham ya? Yang salah dalam mengejar impian dalam mencapai kaya itu adalah mereka memakai standar orang lain. Mereka biarkan, Anda jangan ya. Tentukan standar Anda terlebih dahulu, capai terlebih dahulu. Jadi itulah yang kedua itu adalah Anda harus punya tabungan minimal dan tentukan sendiri jumlah minimalnya itu. Sebagai contoh 1 juta itu tadi. Yang ketiga, syarat untuk menjadi kaya adalah Anda harus bisa bersyukur. Ya, ini adalah standar kekayaan yang ketiga, yaitu memiliki rasa syukur. Sepertinya kok umum sekali ya. Oke, kita menuju ke penjelasan. Ketika penghasilan Anda lebih besar daripada pengeluaran, ketika Anda sudah mempunyai tabungan yang cukup, tabungan yang minimal sesuai dengan standar kekayaan Anda, ditambah Anda memiliki rasa syukur, maka di situ sebenarnya Anda sudah sangat dekat untuk menjadi orang kaya. Karena apa? Karena sebanyak apapun uang Anda, tanpa rasa syukur sepertinya percuma. Contohnya adalah para koruptor. Lihatlah, mereka punya uang miliaran, tapi mereka sebenarnya adalah orang miskin. Nah kok bisa? Karena mereka ini nggak pandai bersyukur. Jadinya ketika mereka sudah punya uang puluhan miliar rupiah, tapi hidupnya masih aja nggak pernah bersyukur, maka sejatinya mereka adalah orang yang miskin. Sampai sini paham ya sahabat? Untuk menjadi orang kaya yang sesungguhnya ternyata memang diharuskan ada syarat yang ketiga itu, yaitu rasa bersyukur. Anda misalkan punya tabungan 5 juta gitu, penghasilanmu sebulannya lebih besar dari pengeluaran, dan Anda bersyukur. Nah dengan demikian maka Anda sudah hampir termasuk menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Karena itu tadi, karena Anda telah bersyukur. Standar untuk menjadi orang kaya yang keempat adalah Anda harus bisa sedekah dengan nyaman. Ketika Anda bisa sering sedekah, ketika Anda sudah bisa menginfakkan uang Anda setiap bulannya, hal tersebut adalah standar menjadi kaya yang keempat. Percuma aja Anda punya uang miliaran tapi gak pernah sedekah, Anda berarti miskin. Percuma aja Anda punya uang yang miliaran rupiah tapi Anda pelit, Anda ini berarti miskin. Misalkan Anda penghasilannya bagus, punya tabungan minimal, Anda juga bisa bersyukur. Ditambah lagi dengan entengnya Anda bisa bersedekah, maka Anda sudah selangkah lebih dekat menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Bahkan hampir 100% loh, Anda sudah menjadi orang kaya yang sesungguhnya kalau Anda sudah melakukan hal seperti itu. Anda sudah mengalahkan miliarder di luar sana yang orang-orangnya itu pelit-pelit, yang orangnya bermental miskin. Level Anda sudah jelas jauh di atas para pejabat itu, yang mereka ini sebenarnya punya uang miliaran tapi masih aja tetap korupsi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Standar kaya yang kelima adalah uang yang Anda miliki haruslah uang yang bersumber dari yang halal dan berkah. Biar apa? Biar Anda 100% menjadi orang kaya yang sesungguhnya sesuai dengan syariat Islam. Anda harus punya syarat yang kelima ini. Ini adalah syarat mutlak, standar kaya secara Islam yang memenuhi syariat Islam.
Sebanyak apapun uangnya, kalau uang haram percuma aja ya sahabat. Sebanyak apapun uangnya, kalau itu bukan hak kita, sama aja, berarti Anda itu miskin. Syarat ini jangan pernah Anda tinggalkan. Jika sampai saat ini Anda masih bertanya, boleh gak sih aku menjadi kaya? Boleh sekali, tapi ingat pula harus menggunakan jalan yang benar. Jadi kaya itu boleh-boleh aja, bahkan hal itu adalah sebuah tujuan yang mulia. Tapi jangan lupa, kaya versi Anda haruslah dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar lebih jelas lagi, sebagai contoh dari sebuah cerita aja ya sahabat. Ada seseorang, sebut aja namanya Anton gitu. Anton ini telah menetapkan standar kekayaan menurut versinya sendiri. Dia harus punya uang minimal 1 juta rupiah dalam rekeningnya setiap bulannya. Penghasilan tiap bulannya juga harus lebih besar daripada pengeluarannya. Tiap bulan Anton juga selalu bersyukur. Tiap bulan pula Anton harus bisa selalu sedekah dengan nyaman, tanpa pusing mikirin nantinya ada uang pegangan apa enggak. Dan yang terakhir, Anton memastikan rezeki yang didapatnya adalah rezeki yang bersumber dari yang halal serta bersumber dari yang berkah. Dengan mempunyai standar kaya yang seperti itu, maka Anton sudah tergolong orang kaya sesuai dengan standar kaya yang dia buat sendiri. Ingat ya sahabat, di atas langit masih ada langit. Ketika Anda memakai standar kaya ala diri Anda sendiri, maka sebenarnya Anda akan berpotensi untuk menjadi kaya yang sesungguhnya. Lain cerita jika Anda selalu memakai standar kaya orang lain, maka untuk menjadi kaya adalah sesuatu yang akan membuat diri Anda ini selalu mengeluh dan membuat Anda nggak akan pernah bisa bersyukur, yang justru hal tersebut akan menutup kesempatan diri Anda untuk menjadi kaya, karena diri Anda secara nggak langsung menolak untuk menjadi kaya. Banyak orang yang salah kaprah dalam hal ini, padahal hal tersebut adalah langkah pertama untuk memantaskan diri Anda menjadi kaya sesuai dengan standar kaya yang Anda buat sendiri. Insya Allah, semoga dengan adanya video ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.